Selamat datang di Sandekala, tempat di mana senja membawa cerita. Di episode perdana ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata, sebuah teror yang datang dari balik dinding. Kisah ini akan membawa kalian ke sudut tergelap sebuah kosan, di mana suara tangisan bisa menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Mari kita mulai. Tahun 2018 adalah masa keemasan karirku. Namaku Hendra, dan di kalangan penikmat musik malam, aku dikenal sebagai Dirren. Hidupku adalah headphone, turntable, dan gemuruh bass yang tak pernah berhenti. Puncaknya, aku mendapat tawaran kerja sangat menggiurkan. Kontrak eksklusif 2 bulan di salah satu klub paling prestisius di Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan. Ini adalah panggung besar, gerbang menuju liga yang lebih tinggi. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan. Setelah mengurus izin dan meninggalkan pesan untuk manajemenku di Jakarta, aku langsung terbang. Urusan administrasi di klub berjalan mulus. Ruangan meeting mereka mewah, ber-AC dingin. Manajer operasional yang aku temui, seorang pria Tionghoa paruh baya bernama Ko Ahok, menyambutku dengan sangat profesional. Setelah tanda tangan di atas materai, Ko Ahok menyodorkan kunci duplikat. Rendra, fasilitas mes kami siapkan. Kamar paling bagus, AC 1 PK, laundry gratis, makan diurus. Tinggal bawa badan saja. Kami sudah biasa urus DJ dari ibu kota. Mendengar kata mes, perutku langsung mual. Aku tahu betul bagaimana rasanya tinggal di asrama klub, jadwal piket, aturan jam malam yang absurd, dan harus berbagi ruang dengan kru lain yang tingkat kebisingannya setara dengan konser. Aku orang yang butuh detox mental total setelah 8 jam memimpin. Terima kasih banyak kok, jawabku, tersenyum sopan. Tapi, maaf kalau boleh saya tolak tawaran mesnya. Saya butuh privasi total. Setelah set yang Hileg Island, saya butuh sepi, butuh ketenangan buat merenung, atau sekedar main game tanpa ada yang gedor-gedor kamar. Saya prefer cari kosan sendiri. Biaya sewa saya tanggung, tidak apa-apa. Ko Ahok mengangguk. Baiklah, no problem. Itu hak kamu. Tapi ingat Rendra, cari yang lokasinya aman. Banjarmasin ini kotanya asik, tapi hati-hati di pinggiran. Kalau ada kesulitan, kontak saya. Kita bayar kamu mahal, jadi kami mau kamu fokus kerja, aku menerima uang tunjangan kosan, dan langsung keluar. Sambil menunggu taksi online, aku mulai browsing. Kriteria pencarianku standar. Lokasi tak lebih dari 15 menit dari klub agar irit ongkos ojol. Ada AC, wifi cepat, dan kamar mandi dalam. Setelah membandingkan puluhan foto, aku menemukan satu opsi menjanjikan. Kos gria lebar, deskripsinya tertulis kos elit lebar, 3 lantai, fasilitas lengkap, dan keamanan 24 jam. Foto-fotonya menunjukkan bangunan bersih, modern, dengan cat krem cerah. Lokasinya agak menjorok ke dalam gang, tapi masih tergolong strategis dekat jalan besar. Aku langsung mengarahkan driver menuju ke sana. Setibanya di lokasi, kesan pertamaku adalah bersih dan sepi. Bangunan itu memang berbentuk huruf Elba yang menaungi pelataran parkir motor luas. Aku bertemu dengan penjaga kos, Pak Amir, yang berusia 50-an, posturnya kecil, dan berbicara dengan logat Banjar yang lembut. Silakan mas, kamarnya ada di lantai 2 mas, di posisi hook, kata Pak Amir. Kamar yang ditawarkan, nomor 214, berada di posisi paling ujung dari sayap kanan bangunan lebar, jauh dari keramaian, persis seperti yang aku cari. Ukurannya lumayan besar, sekitar 3 kali 4 meter, dengan jendela menghadap tembok tetangga, dilengkapi kasur, lemari, meja kerja, dan kamar mandi dalam yang terawat. Saya ambil pak, untuk 2 bulan bisa saya bayar sekaligus. Pamir tampak senang. Bisa mas. Alhamdulillah, lebih baik. Jadi masnya tenang. Setelah urusan administrasi beres, aku membayar lunas sewa bulan pertama dan mulai memindahkan barang 2 koper pakaian dan 1 box khusus berisi controller DJ, laptop, dan headphone kesayanganku. Pak Amir dengan sigap membantu. Masnya kerja apa?
Kayaknya bawaannya banyak benar alat elektronik, tanyanya. Saya DJ, Pak. Di klub di jalan besar itu saya kerjanya malam. Oh, ya ampun DJ ya. Wajar saja kosan ini sepi, Mas. Rata-rata penghuni sini kerjanya juga begitu. Pulang subuh, tidur seharian, makanya kalau siang kayak kuburan, kata Pak Amir terkekeh ringan. Tidak ada yang terasa aneh. Kosan ini terasa sangat normal. Saking normalnya, aku merasa damai. Aku bisa fokus bekerja tanpa gangguan mes klub. Begitu semua barang tertata seadanya, aku langsung merebahkan diri di kasur. Lelah setelah perjalanan panjang dan birokrasi membuat mataku berat. Aku mengatur alarm untuk maghrib, lalu terlelap dalam kelelahan yang membuai. Aku terbangun sebentar pukul 2 siang karena lapar. Aku memesan makan siang online. Makan dengan lahap sambil menonton YouTube. Setelah kenyang, rasa kantuk kembali menyerang. Targetku adalah tidur lagi 2 atau 3 jam. Bangun menjelang maghrib, mandi, dan siap-siap untuk shift pertama. Baru terlelap kira-kira setengah jam, tiba-tiba aku tersentak. Suara itu sangat nyaring, jantungku berdebar kencang. Itu adalah suara benda pecah. Jelas sekali seperti piring keramik tebal atau gelas kaca yang dilempar dan pecah berantakan di lantai. Aku terdiam. Suara itu datang dari kamar sebelah. Kamar yang pintunya persis di sebelah kiri pintuku, di sudut lebar yang sama. Setelah suara pecah, sunyi. Tidak ada bunyi lain, tidak ada umpatan, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang menyesakkan. Astaga, mungkin ada yang kesenggol dan jatuh. Aku mencoba menenangkan diri. Aku berusaha kembali tidur, tapi gagal. Suara itu terlalu keras untuk diabaikan. Aku melirik jam, sudah jam 17:45. Sudah menjelang maghrib, aku memutuskan berhenti mencoba tidur. Setelah mandi dan merasa segar, aku bersiap keluar mencari makan dan menyiapkan playlist. Ketika aku berbalik mengunci pintu, langkahku terhenti otomatis. Aku berdiri tepat di depan pintu kayu kamar sebelah. Aku menempelkan telinga perlahan ke permukaan pintu yang dingin. Samar-samar aku mendengar suara televisi, disusul oleh suara lain yang membuat bulu kuduku meremang. Itu adalah suara perempuan yang sedang sesegukan. Tangisan lirih tertahan seperti seseorang yang berusaha motivation, menahan isaknya agar tidak terdengar. Suaranya terdengar sangat dekat. Aku langsung menarik kepalaku menjauh. Rasanya sangat tidak enak. Kengerian yang kurasakan bukan dari hal gaib, tapi dari emosi manusia yang begitu kuat. Sudahlah Rendra, aku mendesis, memaksakan diri melanjutkan langkah. Malam itu, shift pertamaku berjalan lancar jaya. Klub sangat ramai, musik menghentak, dan energiku terpakai habis. Aku baru pulang sekitar jam 5 pagi. Badan sudah lepek. Aku disambut suasana kosan yang mulai ramai. Aku langsung naik ke lantai 2. Ketika melewati kamar sebelah, hening. Tidak ada suara televisi, tidak ada tangisan. Aku masuk ke kamarku, terlalu lelah bahkan untuk menyalakan AC. Aku hanya melemparkan badan ke kasur dan langsung tertidur pulas. Namun, tidur pulas itu tidak berlangsung lama. Aku baru terlelap mungkin 3 atau 4 jam. Ketika tiba-tiba aku terbangun. Sensasi pertama yang kurasakan adalah hawa panas yang menyengat. Seluruh tubuhku basah oleh keringat, terasa lengket. Aku meraih remote AC. Suhu 20 derajat Celcius. AC menyala, tapi udaranya sama sekali tidak terasa dingin. Di tengah rasa gerah dan kebingungan, aku kembali mendengar suara yang tidak asing. Sangat lirih, seperti dengungan nyamuk yang menyakitkan di telinga. Suara tangisan perempuan dari kamar sebelah. Kali ini, tangisan itu terdengar lebih dalam, lebih menyayat. Yang paling mengganggu, ritmenya konstan, menyerupai sebuah rekaman yang terus berputar di volume rendah. Aku duduk di tepi kasur. Jam menunjukkan jam 9:30 pagi. Seharusnya ini adalah waktu tidur paling berkualitas. Suasana gerah dan suara ini benar-benar merusak segalanya. Aku mencoba berpikir positif lagi. Oke, mungkin dia baru pulang. Dia mabuk, terus bawaannya jadi mellow dan cengeng. Aku mencoba mencari alasan logis. Aku bangkit, sangat terganggu dengan kegerahan yang tidak masuk akal ini. Aku membuka kaos yang basah kuyup, lalu kembali merebahkan diri.
Perlahan, suara tangisan itu samar, dan karena terlalu lelah, aku kembali tertidur. Rutinitas ini terulang selama 2 hari berturut-turut. Setiap aku pulang dan tidur, aku pasti terbangun antara jam 9 atau 10 pagi karena gerah aneh dan selalu disertai suara tangisan lirih itu. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Ini bukan lagi soal drama tetangga, tapi soal kenyamanan tidurku yang terganggu secara sistematis. Hari ini, hari keempat aku di kosan itu, aku mendapat jatah libur off. Aku bangun pukul 12 siang dan memesan makanan. Tidak lama, ketukan di pintu terdengar. Aku membuka pintu dan berbasa-basi sebentar dengan abang ojek yang kebetulan drivernya sama dengan hari pertama. "Masnya baru ya di sini?" tanya abang ojek itu. "Iya pak, baru beberapa hari DJ di klub dekat sini," jawabku. Tiba-tiba senyum abang ojek tuh berubah sedikit aneh. "Waduh, beruntung lo mas, dapat kamar di sini," katanya berbisik. "Cantik bener lo mas, yang di kamar sebelah, kayak artis ibu kota." Aku tertegun. Keterangan ini membuat semua rasionalisasi yang kubangun runtuh. "Beneran cantik mas, putih banget malah, kayak ke arah pucat saking putihnya. Tadi saya sekilas lihat mas. Pas saya parkir di bawah, jendela kamarnya kebuka dikit. Dia lagi duduk diam di depan cermin," kata abang ojek itu, tampak terpesona. Setelah abang ojek pergi, pikiranku terus berputar. Semua pertanyaanku tentang tangisan dan benda pecah kini diselubungi informasi baru. Sosok perempuan yang sangat cantik. Rasa penasaran itu terlalu kuat menusuk-nusuk benak. Aku harus bertemu dengannya. Selesai makan, aku segera membereskan bekas makanan. Aku merapikan kaos dan rambut, mencoba memasang ekspresi seramah mungkin, lalu keluar kamar, melangkah mantap menuju pintu kamar si perempuan. Pintu coklat muda itu terasa dingin saat aku mendekat. Aku mengambil napas panjang kemudian mengetuk. "Permisi, maaf. Saya Rendra, tetangga baru yang baru pindah di sebelah. Mau kenalan sebentar?" kataku. Tidak ada jawaban. Sunyi. Aku mengetuk pintu sedikit lebih keras. Kali ini, aku mendengar pergerakan dari dalam. Tiba-tiba suara televisi menyala lagi, tapi volumenya dikecilkan dengan cepat. Aku yakin 100% dia ada di dalam. "Halo, saya Rendra. Saya cuma mau kenalan sebentar karena baru pindah. Mau minta nomor kontak, jaga-jaga kalau ada apa-apa," ujarku lagi. Aku menunggu. Keheningan tiba-tiba terasa mencekik. Tepat ketika aku hendak berbalik, sebuah suara datang dari dalam. Prak, bunyi benturan keras yang memekakkan telinga. Bukan suara benda jatuh, melainkan seperti piring keramik tebal atau asbak kaca yang dilempar dengan sekuat tenaga ke arah pintu. Getarannya terasa sampai ke tanganku. Bunyi itu seolah ditunjukkan padaku sebagai peringatan yang sangat kasar. Aku terlonjak kaget. Gila, kurang ajar. Aku mengomel pelan, menahan amarah yang tiba-tiba memuncak. Perasaan di dalam diriku kini campur aduk. Marah, takut karena benturan yang agresif, dan bingung karena sikapnya sama sekali tidak masuk akal. Aku berbalik, berjalan cepat kembali ke kamarku, dan membanting pintu. Aku mencoba mengalihkan perhatian, tapi pikiranku terus tertuju pada pintu sebelah. Aku mulai merefleksikan semua kejadian. Suara pecah, tangisan lirih konstan, gerah aneh, dan sekarang benturan keras. Ada yang aneh. Ini bukan lagi sekedar tetangga yang antisosial, pikirku. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari ketika aku terbangun lagi. Tiba-tiba saja, dan seperti biasa, hawa panas yang luar biasa datang lagi. Namun, kali ini ketegangan itu tidak dimulai dengan tangisan lirih, tapi dengan suara benda yang dibanting keras. Suara itu disusul oleh suara yang lebih teratur dan jauh lebih menyeramkan. Duk, duk. Suara benda tumpul yang berulang kali dibenturkan ke dinding-dinding yang memisahkan kepalaku dan kamar perempuan itu. Aku yakin 100% itu adalah suara kepala yang dijedotkan ke dinding, berulang-ulang dengan ritme yang lambat dan penuh tekanan. Kemudian, tangisan lirih itu muncul lagi, kini bercampur dengan desahan kesakitan dan keputusasaan. Dan tiba-tiba tangisan itu terpotong, berganti menjadi sesuatu yang lain. Tawa,
Tawa yang melengking tinggi dan lama. Tawa itu tidak terdengar seperti tawa manusia normal, tapi penuh histeria, membuat seluruh rambut di tubuhku berdiri tegak. Aku membeku, tubuhku terasa berat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, alunan tangis yang bercampur tawa melengking histeris itu berhenti secara mendadak. Tiba-tiba, sebuah suara muncul, bisikan yang sangat dekat. Seolah dia berada tepat di celah sempit antara pintu dan lantai kamarku. Suara itu terdengar lembut tapi dingin. Tolong Kak, Kakak kenapa diam saja? Tolong aku Kak. Jantungku terasa dihantam palu godam, bukan karena terkejut ada yang meminta tolong, tapi karena suara itu memiliki nada licik, datar dan dingin yang terselip di baliknya. Itu terdengar seperti jebakan yang mematikan. Klik, lampu kamar mendadak mati total. Gelap, gelap yang pekat. Aku langsung tersentak panik, melompat dari kasur berusaha mencari pegangan pintu untuk lari tapi terkunci. Kunci gantung yang kuletakkan di atas meja rias sekarang hilang. Dalam kondisi kamar gelap gulita, aku meraba-raba mencari saklar lampu. Tanganku bergetar hebat. Di tengah upaya panikku, aku tercekat. Suara perempuan itu sekarang terdengar persis dari dalam kamar mandi kamarku. Kakak mau kemana? Ini kunci kamarnya sama aku. Seketika dia selesai berucap, sebuah sosok tiba-tiba sudah ada tepat di depan wajahku. Aku tidak punya waktu untuk berkedip. Aku merasakan ujung hidungku dan hidungnya saling menempel. Yang sempat kulihat hanyalah sepasang mata merah menyala dan bau busuk menyengat yang membuat perutku mual. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Aku pingsan. Aku terbangun. Kesadaranku kembali perlahan disertai rasa sakit menusuk di kepala dan sekujur tubuh. Posisiku sudah tergeletak di lantai, membelakangi pintu. Lampu masih mati. Aku mencoba merangkak. Tawa perempuan itu muncul lagi. Tapi kini posisinya berbeda. Dia datang dari belakang tembok kamar, dinding tempat tidurku. Aku hanya bisa memejamkan mata gemetar. Aku memberanikan diri mengintip sedikit. Yang kulihat hanyalah bagian bawah dari sosok itu. Dia berbaju putih lusuh, kakinya tampak kotor dan robek-robek. Dan yang membuatku nyaris menjerit tanpa suara, kakinya tidak menyentuh lantai. Dia melayang sedikit demi sedikit mendekat ke arahku. Tepat di saat dia hanya berjarak 1 langkah dariku, sebuah suara menginterupsi keheningan yang mengerikan itu. Duk-duk ketukan keras, normal, dan sangat nyata di pintu kamarku. Seketika sosok yang melayang itu menghilang, lenyap begitu saja. Tawa melengking itu pun terputus. Aku tersentak. Cepat-cepat bangkit dan meraba-raba kembali mencari kunci yang entah bagaimana kini sudah tergantung di lubangnya. Dengan tangan gemetar, kubuka pintu. Di depanku berdiri Herdi dan Asep, 2 teman DJ-ku yang bekerja di klub yang sama. "Balikin flashdisk gua bro, tadi lupa gua ambil di mixer," kata Herdi santai. Mereka hanya sebentar. Suasana mereka ceria dan normal, kontras dengan kengerian yang baru saja kualami. Sebelum pergi, Asep sempat menyeletuk sambil melihat ke arah pintu sebelah. "Oh iya, di sebelah kamar lu ada cewek cantik banget ya. Kayak baru pulang. Gue lihat tadi sekilas pas naik, aku hanya terdiam, menelan ludah." Hardi dan Asep pergi. Begitu pintu tertutup, sebelum sempat kukunci, lampu kembali mati. Total gelap yang pekat dan dingin langsung menyergap. Aku tersentak mundur. Punggungku menabrak dinding. Kali ini, sosok perempuan itu muncul lagi tanpa basa-basi. Dia datang dengan suara yang berbeda. Dengungan bass yang bergetar. Sebuah frekuensi rendah yang terasa masuk ke tulang, bukan ke telinga. Aku terduduk di lantai, merasakan keputusasaan total. Aku tidak bisa bergerak. Dalam sekian detik yang terasa sangat lama, lampu menyala. Cukup lama bagiku untuk melihat apa yang ada di depanku. Dia kini mengenakan baju merah yang tampak usang. Wajahnya memang cantik, tapi kecantikannya dingin dan mati. Putihnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya adalah celah lebar yang mengerikan. Dia merangkak ke arahku dengan cepat seperti laba-laba. Gerakannya tidak wajar, lutut dan sikunya bengkok pada sudut yang mustahil. Tepat saat sosok itu mencapai jarak kurang dari 1 meter dariku, lampu kembali mati. Seketika gelap
gulita. Tawa melengkingnya kini muncul lagi, dan kali ini suaranya terdengar tepat di atas kepalaku. Aku merasakan aliran udara dingin yang luar biasa tajam. Aku merasakan tangan yang dingin seolah terbuat dari es, mencengkeram lenganku dengan kekuatan luar biasa. Sosok itu menarikku paksa bukan ke arah pintu, tapi ke arah kamar mandi. Aku berusaha melawan, tapi tenaganya jauh lebih besar. Jeritan tertahan di tenggorokanku, kegelapan dan bau anyir yang sangat menyengat, campuran bunga melati tua, dan darah kering kembali menyelimutiku. Aku pingsan kembali untuk ketiga kalinya. Aku terbangun. Kali ini benar-benar siang hari. Aku terbaring di lantai. Aku demam tinggi. Seluruh badanku sakit. Dan yang paling membuatku ngeri, ada 3 garis cakaran dalam di betis kaki kananku. Garis itu panjang, merah, dan meninggalkan rasa panas seperti terbakar. Hari itu juga aku memutuskan pindah. Tidak peduli kontrak 2 bulan itu atau kerugian finansial, aku harus keluar dari sini. Aku memaksa tubuhku yang demam untuk membereskan barang. Dibantu Pak Amir, aku hanya butuh waktu 1 jam. Kenapa pindah mendadak begini, Mas? Padahal kan baru seminggu, tanya Pak Amir. Suaranya terdengar cemas. Iya Pak. Saya pikir-pikir, jaraknya jauh juga dari tempat kerja. Saya butuh yang lebih dekat ke sana. Jawabku berbohong, memaksakan senyum lemah. Setelah semua koper dan box peralatanku masuk ke dalam mobil jemputan, aku menyalami Pak Amir. Mas Rendra, kata Pak Amir tiba-tiba menahan tanganku dan menatapku dengan mata penuh penyesalan. Saya minta maaf. Saya tahu apa yang terjadi sama masnya, cuma saya nggak bisa cerita apa-apa. Ini kesepakatan saya dengan pemilik kos. Jantungku serasa berhenti. Ternyata dugaanku benar. Ada sesuatu yang sangat dirahasiakan. Aku tidak mau tahu lebih lanjut. Kondisiku sudah terlalu kacau untuk mendengar cerita horor. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Saya pamit ya, balasku. Terima kasih banyak Pak, sudah bantu angkat barang. Saat mobil mulai berjalan perlahan, menjauhi kosan, aku menoleh ke lantai 2. Jendela kamar di ujung itu terbuka sedikit. Di sana, di balik jendela yang gelap itu, berdiri sosok perempuan yang cantik dengan gaun putih lusuhnya. Dia tersenyum. Senyum yang mengerikan, lebar, dan penuh kemenangan. Dia mengayunkan tangannya perlahan, seolah memberi salam perpisahan padaku, sang penghuni baru yang gagal. Aku memejamkan mata dan berjanji pada diriku sendiri tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di kos tersebut. Kisah Rendra adalah pengingat bahwa terkadang teror yang paling nyata tidak datang dari tempat yang jauh, tapi dari balik dinding kamar sebelah. Terima kasih telah menemani Sandekala hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di senja selanjutnya.